Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ketika saya bilang pagi, jawabannya pagi 3 kali. Pagi, luar biasa. Gitu ya. Pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang merasa tidak enak badan? Hafiz, masih kuat nggak Hafiz? Kuat. Dion udah sehat ya? Kemarin sakit apa ya? Sakit apa ya? Kemarin Dion sempat pas jam pelajaran saya ini ya izin untuk ke UKS karena lemas gitu, ternyata gejala tipes. Semoga lekas sembuh gejalanya dan teman-teman yang lain juga dijaga kesehatannya. Kita lagi musim pancaroba, kadang panas banget, terus tahu-tahu hujan. Ini yang membuat kita harus waspada dan jaga diri. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Silakan Faruk. Siap, bro. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita presentasi dulu. Faruk masuk ya. Afrilza, Agustina, Alexa, Dion, Anastasia, Anggi, Atta, Ardiansyah, Pak Lemas, hadir Bu. Yang kenceng, hadir Bu Anis, Ariska, cowok kayak besok ya? Atau belum sarapan? Belum sarapan. Azahra, hadir. Danu, hadir. Dia, Dina sakit. Dari ini saja atau dari kemarin? Dari kemarin. Sudah berapa hari? 2 hari. Kita doakan semoga lekas sembuh dan balik lagi ke Ardiansyah kayaknya lemes banget. Mau sakit? Enggak. Sehat ya? Sehat. Diri sendirinya dibilangin. Saya sehat. Disugesti. Ya, kemudian berikutnya Dwi Rahma, Fairuz, Beni, Gustaf, Hanif, Ilham, Isna, Jarot, Lutfi, Mahda, Dafa, Hafiz, Nabila, Naishila, Nur Intan, Reza, Siti Zulaika, Randy. Wah, sorry kelewat. Maaf, Bu Anis kelewat ya. Harusnya Randy dulu sebelum Reza. Terus Tata, hadir. Wida, Zalfa, Reva, hadir semua kecuali Dina sakit ya. Jadi 36 siswa ini yang hadir 30. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kemarin minggu lalu saat pertemuan kita sudah
membahas tentang jalur rempah yang terdiri dari jalur rempah itu sendiri, kemudian dinamika jalur rempah di Jawa Tengah, kemudian masuknya agama atau kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ada baiknya sebelum kita belajar tentang pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia, kita review dulu. Review materi yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Tentang apa sih yang kemarin? Teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita lihat, kita review dulu gitu. Ada yang masih ingat nggak? Salah satu teori tentang masuk dan berkembangnya agama atau kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada berapa teori kemarin? 4 teori. Apa saja? Brahmana, Ksatria, Waisya, sama arus balik. 4 teori yang ditemukan oleh para sejarawan atau ilmuwan bahwa di Indonesia itu setidaknya ada 4 teori yang berkembang. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik, yang masing-masing ada yang mengemukakan sendiri. Kemudian ada juga yang istilahnya apa sih sebenarnya dari teori-teori itu penjabarannya. Kemudian berikutnya, masih ada yang ingat nggak? Siapa ya kira-kira yang mau jadi orang atau siswa yang saya masih ingat Bu yang kemarin itu salah satunya mungkin teori arus balik. Ada yang masih ingat nggak teori arus balik? Oke, ada Zulaika. Apa teori arus balik, Zulaika? Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan materi dari orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari pengetahuan di tanah asal agama Hindu, dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagai pengetahuan. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah bergerak dalam menegakkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di pengembaraan mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangga. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menegakkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan di India. Pendekatan ini dikemukakan oleh Zulaika. Terima kasih Zulaika. Kita beri aplaus dulu keberanian Zulaika. Kemarin apa sih kita belajar tentang apa saja gitu ya. Jadi pada dasarnya teori arus balik itu ceritanya adalah kita, misalkan analogi sederhananya kita orang Indonesia di kelas 10 ini adalah semuanya orang Indonesia. Terus agama Hindu-Buddha masuk nih, kemudian yang membawa adalah orang-orang India yang pada saat itu bisa jadi melakukan perjalanan, entah itu berdagang, entah itu memang mereka melakukan perjalanan dalam rangka atau misi agama. Kita berpendapat bahwa mereka sempat mampir ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama, mungkin secara tidak langsung ya, tapi kita melihat bahwa kok mereka melakukan ibadah, kok ibadahnya beda nih sama kita yang ada di Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia biasanya atau masyarakat Nusantara saat itu bisa jadi mereka berinisiatif untuk bertanya, ini lagi pada ngapain sih kalian? Gitu kan. Tanya sama orang-orang India itu, lagi pada ngapain kok melakukan hal-hal yang beda sama yang ada di Indonesia gitu, atau di Nusantara saat itu, atau di Jawa saat itu. Terus akhirnya mereka berkomunikasi, kemudian ada proses antara orang India dengan orang Nusantara saat itu saling bertukar pikiran tentang agama. Nah, orang Indonesia makin kesini atau orang Nusantara kesini makin mereka penasaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk coba deh saya tak ke India langsung untuk belajar agama. Setelah belajar agama di sana, belajar apa saja sih yang dimaksud dengan atau ajaran-ajaran Hindu atau ajaran Buddha, mereka kemudian setelah belajar mereka balik lagi ke Indonesia. Maka ada beberapa situs di India itu memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia, termasuk penggunaan candi-candi yang ada di India itu ada beberapa yang diadopsi ke Indonesia. Kemudian
Terima kasih untuk Bu Leka sudah ini ya mengingatkan kembali kepada teman-teman pembantu. Nah, setelah itu apa sih capaian pembelajarannya Bu Anis untuk materi ini gitu ya, untuk materi pengaruh Hindu-Buddha atau budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Capaian pembelajarannya yang pertama adalah pada fase E, peserta didik mampu memahami konsep-konsep tentang ya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kerajaannya nggak cuma kerajaan aja, termasuk hasil kebudayaan yang pernah berkembang, termasuk teori-teori yang berkembang di Indonesia. Jadi ada teori, ada budaya, ada kerajaan. Berikut ya, tujuan pembelajaran kali ini apa saja? Bisa sambil dibaca ya. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis reaksi masyarakat terhadap kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan baik setelah mempelajari media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli dalam bidang arsitektur, seni rupa, dan pertunjukan, sistem pemerintahan, sistem penanggalan, sistem aksara, dan sastra secara kritis setelah mempelajari media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi dampak kebudayaan Hindu-Buddha pada masa kini secara tepat melalui berbagai sumber yang relevan. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun hasil evaluasi dampak kebudayaan Hindu-Buddha pada masa kini dalam bentuk esai. Nah ini nanti esainya secara kelompok ya, kemudian diaplikasikan atau ditulis secara ringkas dalam Canva, PixArt ataupun Google Slides. Jadi nanti setiap kelompok akan presentasi. Berikutnya yang kelima, nah ini nanti presentasi. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi dampak kebudayaan Hindu-Buddha pada masa kini kepada orang lain dengan baik melalui presentasi. Jadi seperti biasa, nanti setelah dibentuk kelompok, diskusi, dan ada yang jadi volunteer atau yang bersedia untuk presentasi. Berikutnya, pengaruh budaya Hindu-Buddha itu apa aja sih Bu Anis? Kalau di Indonesia setidaknya ada 3 hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah reaksi bangsa Indonesia terhadap masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian wujud akulturasinya, kemudian dampak akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia pada masa ini. Nah, ini adalah pengaruhnya. Sebagai pemantik, ini Ibu punya beberapa gambar. Kalau ngomongin Hindu-Buddha yang di benak kita itu pasti candi. Candinya pasti cuma 2, Borobudur sama Prambanan. Udah itu aja. Ketika ditanya, pernah lihat Candi Ratu Boko nggak? Pernah lihat di Instagram mungkin atau di TikTok mungkin, ya gitu ya. Oh pernah Bu, yang biasanya buat private kan. Candinya itu cantik, jadi dia di atas bukit, masih ada kaitannya dengan candi-candi yang ada di sekitar Jogja. Itu Candi Ratu Boko. Kemudian dari ini kita akan belajar tentang, nah ini dia. Ada situs yang berada di wilayah Jawa Tengah. Ini tempatnya tidak seperti Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan yang sudah dipugar, yang sudah bagus, itu enggak. Ada namanya situs Liangan. Situs Liangan, kita lihat. Situs Liangan itu salah satu situs purbakala sebagai bukti adanya pengaruh Hindu di wilayah Jawa Tengah, terutama di wilayah Temanggung. Jadi ini salah satu situs yang ada di sekitar wilayah Temanggung ke sana, dan itu view-nya itu bagus banget nih. Ada pegunungan. Apa Bu Ari sudah pernah ke sana, Bu? Saya pernah ke sana di tahun 2018. Jadi saya akan cerita di tahun 2018 itu guru-guru sejarah Seboyolali itu bahasanya studi banding. Kalau kalian bilingnya giling ya. Jadi studi banding. Kita belajar tentang hasil-hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang belum pernah terekspos. Salah satunya situs Liangan. Jalan mau ke sana itu jalannya tuh nggak lebar.
kecil, naik, nanjak, terus banyak pohon-pohon tembakau. Jadi memang daerah itu daerah tembakau, daerah penghasil tembakau. Jadi sepanjang jalan mau ke sana itu banyak pohon tembakau. Terus situsnya itu nggak kayak yang lain di pinggir jalan besar itu enggak. Kita harus ibarat kata jalan kaki dari perempatan Beji itu untuk sampai ke wilayah situsnya itu ada di SMA Andong. Ibarat kata seperti itu. Jadi harus jalan kaki dan jalannya enggak. Kalau ini kan datar, kalau di sana enggak naik. Karena perbukitan. Dan di sana yang saya takjub itu masyarakatnya atau orang-orang pada zaman dahulu itu sudah mengatur struktur irigasinya dengan baik. Struktur tanah, kemudian sawah itu bagus banget. Jadi kalau bisa dilihat ini nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau kenyataannya tuh di sini tuh udah kayak ada tembok-tembok yang tertutup abu gitu posisinya. Tapi hancurnya karena abu vulkanik. Sama seperti Borobudur, sama seperti Prambanan, itu juga dulunya nggak seperti sekarang. Kalau saya tanya, siapa sih yang nemuin Borobudur pertama kali? Orang Indonesia bukan? Kira-kira? Orang Indonesia bukan Pak? Yang pertama kali Pak? Bukan ya? Kira-kira orang mana? Yang sadar bahwa, oh ini nih bagus banget nih. Iya, betul, Pak. Belanda. Ilmuwan Belanda, masyarakat Belanda yang datang ke Indonesia. Jadi tuh kita tuh tinggal nikmatin aja gitu. Nikmatin penemuan itu. Padahal yang buat aslinya dulu orang Nusantara, tapi orang Nusantara pada masa itu, pada masa penjajahan Belanda ini pemikirannya belum terbuka. Ada sebuah gundukan batu-batu tertutup abu itu, yuk, mau diapain? Ya udah gitu. Tapi begitu Belanda masuk, kemudian ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti, seperti manusia purba. Yang nemuin siapa? Orang Indonesia? Bukan. Kalau di buku sejarah pasti ilmuwan dari luar negeri. Sama juga. Borobudur juga Belanda. Ditemukan, terus dibersihkan, direkonstruksi, baru kemudian Indonesia menikmatinya pada masa Soeharto itu mulai benar-benar direkonstruksi sebagai sebuah bangunan cagar budaya. Kita belum sadar saat itu. Dan fungsi kita sekarang, posisi kita sekarang, kalau udah ada berarti ngapain kita? Kan? Menjaga, merawat, betul sekali apa? Menjaga, merawat. Sayang gitu kalau misalkan udah dibangun bagus-bagus tapi hasilnya kita nggak merawatnya. Bahkan kita kadang dibodohin gitu ya dengan mitos-mitos pembangunan candi, mitos-mitos pembangunan sebuah lokasi gitu kan. Ya itu cerita rakyat, tapi kalau dalam kacamata sejarah nggak bisa dong. Kayak candi apa kira-kira yang mitosnya itu melegenda banget. Prambanan ya. Prambanan itu mitosnya adalah atau cerita rakyat yang berkembang dibangun dalam waktu 1 malam. Begitu ayam berkokok, kok cuman 1999 kurang 1. Akhirnya yang 1 itu si Roro Jonggrang dijadikan candi, dirubah jadi arca. Itu untuk melengkapi 1000. Nah itu cerita rakyat yang berkembang. Tapi kalau dalam kacamata sejarah itu tidak bisa dijadikan suatu sumber sejarah. Kita harus bangga dong. Ada Borobudur, arsitekturnya luar biasa, dibangun di atas bukit. Bayangin batu-batu serapi itu gimana ceritanya zaman dulu nenek moyang kita itu bisa menatah ya, ditatah, dipahat. Dia nurunganin grindel loh, aku semuanya. Tahu grindel nggak? Tahu ya, buat potong batu besar itu. Belum ada. Biasanya pakai apa? Pakai pindrat kata ini. Disusun ke atas, dibawa ke atas. Zaman dulu belum ada konstruksi seperti sekarang yang bisa bawa batu-batu besar ke atas. Nah itu salah satu kecanggihan teknologi pada masa itu yang sampai sekarang mungkin kita nggak, bahasanya nggak gaduk pikirannya ya, nggak nyampe pikirannya sampai ke sana. Nah berikutnya kita lihat mengapa masyarakat perlu diberikan edukasi tentang kekayaan budaya Indonesia. Salah satunya karena faktor ini, konsep budaya di Candi Borobudur jadi sarana edukasi kekayaan
cara yang benar. Tadi yang bilang sama kalian bahwa kalau udah ada hasil budaya ya tugas kita saat ini menjaga, merawat gitu. Dan kita bangga dengan budaya tersebut. Nah, ada nggak di antara kalian yang mau berpendapat tentang mengapa masyarakat perlu diberikan edukasi tentang kekayaan budaya Nusantara? Ya, Alexa. Sebab di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, kemudahan akses informasi ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Kondisi di Indonesia, masyarakatnya seakan lebih memilih budaya asing dibandingkan kebudayaan dari Nusantara, sehingga sudah jarang ditemukan budaya-budaya Nusantara warisan leluhur yang masih terjaga dengan baik oleh generasi penerus. Menurut saya, Indonesia patut mencontoh negara Jepang, karena Jepang adalah negara maju yang terkenal dengan teknologinya. Namun, masyarakat Jepang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Iya, terima kasih Alexa sudah berpendapat. Jadi menurut Alexa, kita tuh juga harus ini ya, menjaga gitu. Selain menjaga itu juga kita bangga gitu. Alexa tadi memberikan buat negara ini negara yang maju secara industrial maupun secara modernitas teknologinya, tapi dia tidak pernah meninggalkan kultur atau budayanya. Ada negara mana tadi? Jepang ya, ada negara Jepang. Bahkan negara Jepang bisa diibaratkan meskipun dia maju, tapi dia masih norma-norma budayanya itu dijaga dengan baik. Bahkan wisatanya pun wisata budaya kan? Iya, wisata budaya. Selain Jepang ada Korea. Korea juga wisata budaya kan? Iya, kalau kita lihat, kita amati di media sosial, wisatanya wisata budaya. Kesana pakai baju hanbok. Bener nggak saya? Benar ya? Kesana buat foto pakai baju hanbok, pakai baju khas, sandal khas tradisional di wilayah Korea. Terus fotonya juga bukan foto di gedung yang mewah, fotonya di, saya nggak tahu rumah Korea itu namanya apa gitu. Di rumah-rumah tradisional itu kan. Artinya apa? Kita punya hal yang sama, bahkan nggak cuma satu. Kalau dari Sabang sampai Merauke, punya berapa? Banyak, lebih dari 34. Jawa aja rumah adatnya beraneka ragam, bajunya beraneka ragam. Seperti yang saya pakai sekarang ini baju adat Jawa Tengah. Jadi pakai kebaya. Makanya di Indonesia sekarang peraturannya oleh menteri juga diperbolehkan bahwa guru berpakaian adat boleh, siswa sebenarnya boleh, tapi yang mengorganisir adalah sekolah. Jadi kalau di peraturan menteri itu boleh sebenarnya siswa menggunakan baju adat sehari, misalkan di hari apa ditentukan sama sekolahnya, tapi sekolah kita belum menentukan itu, jadi masih pakai seragam pada umumnya. Oke, berikutnya terima kasih untuk Alexa sudah berpendapat. Kita lihat lagi. Nah, ngapain sekarang Bu Anis? Biasa, kalau sudah waktunya kita nanti akan berdiskusi. Apa saja yang didiskusikan Bu Anis? Gitu. Langkah diskusinya adalah yang pertama, kita akan membentuk kelompok belajar. Ya, Ibu sudah tentukan nama-namanya. Nanti nama-namanya adalah nama-nama tempat-tempat atau hasil kebudayaan dari Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau biasanya kita kenal candi, cuma dua candi yang terkenal ya, Candi Borobudur sama Candi Prambanan. Hari ini Ibu mau kasih nama candinya candi yang belum pernah kita dengar, atau mungkin bahkan baru pertama kali, atau mungkin bahkan sebenarnya udah pernah ke sana tapi lupa. Ada Candi Suko. Ada yang tahu Candi Suko nggak? Nggak tahu. Candi Cetro. Tahu ya Candi Cetro ya. Terus kemudian nanti beberapa kebudayaan yang lain seperti Ngaben, Melasti, Kesada itu nanti kita jadikan nama-nama kelompok. Agar apa? Agar kita juga memahami bahwa hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu nggak cuma candi yang dari masa kita SD lah. Pasti candi, nama candi apa di Indonesia gitu. Borobudur, Prambanan, itu terus itu. Tapi banyak gitu hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nanti kita bagi berdasarkan nama kelompok candi-candi ataupun upacara ataupun tradisi yang ada kaitannya dengan Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, setelah membentuk kelompok,
memperhatikan topik diskusi yang dijelaskan oleh guru. Nanti saya akan paparkan di slide. Yang berikutnya, setiap peserta didik membaca sumber yang relevan. Boleh menggunakan e-book, website, dan artikel ilmiah. Ingat bahwa ketika menyusun analisis, menyusun referensi, kita baca referensi boleh gitu, tapi dihindari situs-situs yang blogspot.com, Wikipedia, itu dihindari. Kalau bisa yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hindari juga untuk mengutip secara langsung atau plagiarisme. Jadi dibaca dulu, terus ambil garis besarnya, ditulis dengan kalimat atau kata-kata kita. Itu menghindari plagiarisme. Karena apa? Nanti kalau kalian kuliah itu nanti ada aplikasi Turnitin bahasanya. Itu aplikasi untuk mendeteksi plagiarisme. Jadi kalau misalkan kita ngerjain tugas, entah tugas kuliah dalam bentuk makalah ataupun esai ataupun bahkan skripsi, itu kalau kita cuma copy paste dari internet, dari jurnal, dari artikel ilmiah, itu nanti begitu masuk ke Turnitin selesai kita merah-merah semua. Kalau lebih dari 30% atau 50% itu biasanya dosen akan bilang, oh ini nggak lolos buat sidang, suruh memperbaiki. Nah, jadi mulai dari SMA ini kita belajar untuk tidak melakukan plagiarisme gitu. Jadi kalau kita baca buku, halaman berapa nih? Halaman. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Misalkan halaman 45 gitu. Kita baca dari paragraf 1 sampai paragraf ke-2 misalkan. Itu jangan ditulis semuanya sesuai dengan buku itu, tapi diolah lagi pakai kata-kata kita dan mencantumkan apa daftar pustakanya atau referensinya. Itu lebih baik. Kita belajar dari sekarang, jangan sampai nanti kalau pas kita kuliah baru pakai waduh salah semua gitu, merah semua gitu, nggak lolos. Nah itu kita mulai belajar dari sekarang. Berikutnya setelah mencari referensi, apa yang harus dikerjakan Bu Anies gitu? Menulis hasil referensi itu dalam buku catatan boleh, ataupun langsung dituangkan dalam bentuk esai. Kemudian dari esai itu, peserta didik mengkomunikasikan kepada rekan satu kelompoknya, saling bertukar informasi. Setelah bertukar informasi, baru inti dari apa yang kalian bicarakan itu ditulis dalam Google Slides atau dalam Canva. Tapi kalau menurut hemat Ibu, pakai Google Slides aja ya, karena di Google Slides kita bisa berkolaborasi. Jadi satu file, itu misalkan satu kelompok, kasih satu linknya itu nanti dibuka berempat itu bisa. Jadi saling berbagi tugas, misalkan si Siva halaman 1 sampai halaman 2, terus Farah halaman 3 sampai halaman 4, Alexa halaman 5 sampai halaman 6. Jadi bisa berbagi tugas lewat Google Slides itu. Tapi kalau misalkan pakai yang masih biasa, yang model zaman dulu, itu satu kerja yang lain sama gitu ya, satu kerja yang lain sama alias yang lainnya tuh nganggur gitu. Tapi lewat media Google Slides kita bisa mengantisipasi biar nggak pada nganggur tapi kerja semua. Kemudian setelah diskusi dituangkan dalam Google Slides, peserta mengkomunikasikannya di depan ide. Ya, di depan teman-teman, mohon maaf ya, di depan teman-teman dengan cara presentasi. Oke, pembagian kelompoknya bisa dilihat. Ada Candi Suko, ada Farok, ada Rizka, Hanif, dan Naisula. Nanti tempatnya ada di depan, silahkan. Kemudian Candi Ceto, ya, ada Firza, Zahra, Ilham, sama Nur Intan. Kemudian situs Liangan, ini nanti biar kalian tahu apa sih situs Liangan. Berikutnya Candi Gedong Songo. Nama-namanya silahkan dibaca. Ada Candi Ratu Boko. Ada Kitab Sutasoma. Jadi hasil kebudayaan Buddha itu tidak cuma dalam bentuk bangunan, tidak hanya dalam bentuk upacara atau tradisi, tapi juga adalah sisi intelektualnya yang penulisan Kitab Sutasoma. Berikutnya Kitab Pararaton, Tradisi Ngaben.
Dan upacara kasade yang ada di wilayah Tengger ini silakan setiap kelompok diperhatikan nama-namanya, kemudian berkumpul dengan rekan-rekannya dalam satu kelompok. Kemudian diskusinya apa Bu Anis? Ya, diskusinya adalah kebudayaan Indonesia beraneka ragam, berasal dari peristiwa masa lalu yang sangat panjang waktunya. Mulai dari masa praastara, masa kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia yang kita kemarin belajar ya, ada suku Batak, Minang, Jawa, sampai suku Asmat itu berasal dari nenek moyang yang berbeda. Kemudian hingga masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan penemuan dupa di wilayah Kalimantan. Pada masa sebelum Hindu-Buddha datang ke Nusantara, masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada masa itu sebenarnya sudah punya cara hidup, pola pikir, dan kebudayaan asli. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha ke Nusantara, akhirnya menimbulkan perpaduan budaya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan kondisi ini, Ibu minta kalian untuk yang pertama menganalisis hasil kebudayaan masa Hindu-Buddha dan dampaknya pada masa kini apa saja. Kemudian yang kedua, tulislah analisis kalian dalam bentuk esai dan ditulis rangkumannya aja dalam bentuk Google Slide yang nanti akan dipresentasikan. Betul? Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait diskusinya, tema diskusi? Belum ya? Oke, silahkan kepada kalian nanti ketemu dengan teman-temannya, yang ditulis itu boleh beraneka ragam. Termasuk misalkan kalian kelompok Candi Sukuh, mau menulis Candi Sukuh boleh nggak? Boleh, karena termasuk hasil diskusi dan hasil budaya. Jadi hasil budaya itu beraneka ragam. Kalian boleh menuliskan sesuai dengan kelompok kalian atau mengambil subbab yang lain. Artinya apa? Yang kita pelajari itu tidak harus mesti plek dengan yang ada di media pembelajaran interaktif yang Ibu bagikan. Kalau media pembelajaran interaktif, e-book yang Ibu bagikan itu isinya kan cuma referensi aja ya. Referensi aja, nanti kalian bisa mengembangkan dari referensi itu. Misalkan mau ngomongin tentang Ngaben, Bu, saya tertarik nih buat nampilin Ngaben ke teman-teman, boleh nggak? Boleh. Apa aja, anything, sesuatu yang itu kaitannya dengan Hindu-Buddha dan masih berjalan atau bisa dinikmati sampai masa sekarang. Itu arti penting dari sejarah itu sebenarnya itu. Apa? Sesuatu yang dihasilkan pada masa lampau itu ditarik ke sini itu masih ada dan masih berkembang ataupun masih bisa dinikmati. Baik itu secara estetikanya maupun secara pembelajarannya atau nilai-nilai yang ada di sana. Termasuk Ngaben. Ngaben ini kan udah lama banget. Masih dilakukan masyarakat Bali nggak? Masih. Upacara kasade di wilayah Tengger masih dilakukan, masih. Candi masih ada. Itu boleh kita bahas, kita review, kalian tulis bersama teman-teman kalian. Oke? Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Candi Sukuh, Candi Ceto, kemudian Candi Gedung Songo sampai ke kelompok upacara kasade. Silahkan berdiri, kita gerak, terus jalan ke tempat diskusi. Silakan.
Diskusinya secara isei kalian tulis dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada nama dan nomor lisensi yang harus ditulis. Tolong dibandingkan. Tulis nama dan nomor lisensinya. Ada yang belum dapat? Kurang berapa? 1. Yang kemarin pernah bikin tugas PowerPoint masih ingat kan? Yang di Buddha, yang presentasi kita, nggak ingat? Itu udah ibu share di grup. Ya, nanti ditulis yang kalian bikin itu ditulis di situ. Kata-katanya aja. Itu ya misalkan candi, ya misalkan gambar, kan ada gambar. Jadi kata-katanya aja ditulis di situ, disalin maksudnya. Paham ya? Hah? Bebas. Enggak apa-apa. Masih sesuai dengan kita. Gitu ya. Bisa dipakai di motor. Yang penting ada isinya. Kalau nggak sekolah banyak banget ya. Itu aja.
Silahkan diskusi, bagi tugas sama temennya untuk tulis di Google Slides-nya. Ini tinggal bagi yang sudah selesai menulis Google Slides-nya, bisa dikirim linknya ke Ibu. Nanti Ibu download dari sini yang berkenan untuk presentasi, nanti maju.
Ada yang sudah selesai kelompoknya? Hasil analisisnya, kemudian hasil diskusinya ditulis dalam Google Slides. Yang sudah selesai silahkan dikirim. Ada yang sudah siap presentasi hari ini? Siapa yang jadi volunteer? Kelompok mana? Randy kirain mau. Ya, enggak. Tadi Randy kan angkat tangan. Ibu kira kelompoknya mau buat mau presentasi. Oke, kelompoknya siapa? Siapa? Gustav. Ya, oke, kelompoknya Gustav. Tentang apa Gustav? Candi Ceto. Ada yang udah tahu Candi Ceto ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kita kasih apresiasi buat siapa? Kelompok Candi Ceto ya. Mau bahas tentang Candi Ceto. Sudah dikirim linknya ya? Sebentar saya download dulu.
Sambil bersiap-siap, minta tolong yang bagian depan untuk nebeng di tempatnya siapa dulu atau yang belakang itu karena masih kosong ya. Pindah dulu. Danung, kemudian Aprilza, Ilham sama Nanti. Pindah dulu, bentar. Kita kasih ruang buat teman-teman yang untuk ini presentasi yang mereka pasang. Silakan. Kelompok dari Candi Jua hari ini mau presentasi. Bagi yang belum selesai boleh dilanjutkan ini untuk yang sudah selesai. Kita kasih aplaus dulu buat mereka. SMA bangun bersama ya semua. Semangat bertiga. Semangat bertiga. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Silakan presentasi. Siapa yang mau jadi moderator hari ini? Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nabila Istina. Perkenalkan nama saya Nabila Istina. Perkenalkan nama saya Gita Pramuso. Perkenalkan nama saya Abdul Salim. Pertama, ini saya akan serahkan hasil diskusi saya kepada Adiasa Aryodani. Pengertian Candi Ceto. Situs Candi Ceto dibangun sekitar tahun 1451 sampai 1470 pada zaman Kerajaan Majapahit. Nama Ceto yang dalam bahasa Jawa berarti jelas digunakan sebagai nama hukum tempat candi ini berada karena dari musim Ceto orang dapat dengan jelas melihat ke berbagai arah. Ke arah utara terlihat pemandangan Karanganyar dan Purwokerto dengan latar belakang Gunung Merbabu, Merapi dan Gunung Gending. Ke arah barat dan terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan terlihat Bukit dan gugusan anak Gunung Lawu. Aspek politik. Menurut Dr. Daim bahwa Candi Ceto dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Dasar analisis Dr. Daim adalah ditemukan nama Kerajaan Majapahit yaitu Tingkat Kebudi. Raja Majapahit 74 yang berkuasa pada saat itu adalah Badri Kertabumi atau yang bernama lain Brawijaya. Dari Kertabumi ini memegang tepuk tinggi di lingkungan Kerajaan Majapahit tahun 1474 sampai 1478. Latar belakang politik bangunnya Candi Ceto adalah untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan Raja Badri Kertabumi dan untuk kepentingan stabilitas serta keutuhan wilayah Kerajaan Majapahit. Dua, aspek sosial. Setelah tahun 1475 Masehi pada saat kekuatan Kerajaan Majapahit berada di tangan Kertabumi, agama Islam sangat tersebar di wilayah pesisir Nusantara. Diterimanya agama Islam ini ternyata membawa pengaruh bagi kestabilan dan kemajuan wilayah Majapahit. Latar belakang sosial bidang Candi Ceto yang paling dominan adalah adanya suatu upaya untuk mempertahankan sistem masyarakat yang bercorak di nasional. Asumsi ini dapat diperkuat oleh adanya keberadaan kehidupan masyarakat dan Ceto yang mayoritas berdominan. Tiga, agama tetap agama juga adalah dalam upaya untuk mendukung masyarakat sebagai aspek memiliki orang perilaku yang berlandaskan agama dalam arti bahwa melalui pembangunan tempat berikan serta dilakukan pemerintahan mendorong rakyat Majapahit untuk taat dalam melaksanakan ajaran agama Hindu agar dapat mencapai cita-cita
Bibi atau Musa. Dan itu juga dengan adanya kepercayaan terhadap para nenek moyang, maka dengan digabungnya Candi Cetro ini diharapkan mereka akan selalu mendapat perlindungan dari nenek moyang mereka dan terhindar dari pengaruh roh jahat. Ciri Candi Cetro untuk bangunan Candi Cetro yaitu mempunyai arsitektur berupa bulat-bulat dengan berbagai dasar dari batu andesit. Candi ini memiliki relief bias sederhana, tidak seperti candi Hindu lainnya yang memiliki struktur relief yang cukup kompleks. Bentuk dari candi ini hampir mirip dengan candi suku Maya yang ada di Meksiko dan candi suku Candi Baru. Selain itu, patung yang ada di Candi Cetro juga tidak mirip dengan orang Jawa, namun terlihat mirip dengan orang Sumeria atau Romawi. Filosofi Candi Cetro. Pemandangan pertama yang akan teman-teman jumpai ketika masuk ke kompleks Candi Cetro adalah halaman yang sangat luas serta pendopo yang berada di tingkat pertama untuk meletakkan sesaji. Adalah suatu kesempatan langka jika teman datang saat menuju beribadah di Candi Cetro. Selanjutnya kemudian tingkat kedua, Begonesia akan melihat langsung penjelasan kiamat di Indonesia. Beliau dipercaya sebagai leluhur masyarakat di sekitar desa Cetro. Ketika sampai di daerah ketiga dari Candi Cetro, teman-teman dapat melihat penangkapan batu yang juga dari atas gedung Garuda yang merupakan representasi kendaraan Dewa Wisnu. Arti simbol sastra ini menggambarkan kemuliaan atau sebagai pelindung alam semesta. Sedangkan arti yang berbentuk bulat-bulat adalah representasi Dewa Wisnu itu sendiri. Ketika sampai pada teras atau pembeli tempat yang peninggalan masyarakat dan akan menyambut teman-teman. Rangkaian relief tersebut adalah sebuah sastra yang menceritakan bagaimana intrik dan jiwa yang melakukan pelanggaran kepada semesta lalu berubah menjadi raksasa yang bernama Bidara. Cerita itu berasal dari cerita Jamala dari kitab Mahabharata. Bidara cerita tentang beberapa yang berada di pernikahan dan pendidikan. Dua tempat ini juga biasa digunakan untuk acara peribadatan atau tempat istirahat untuk pelataran. Ketika sampai di sini, Indonesia justru berlaku serta berkata, hal ini penting sekali karena Candi Cetro adalah tempat yang sakral. Tentunya kamu juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagi wisatawan, pastikan sudah menjadi takbiran saat mengunjungi Candi Cetro. Teras penduduk Candi Cetro memiliki dua arca yang sangat penting, yaitu arca Kinoyo Jenggong dan Bisa Malon yang dipercaya masyarakat sebagai menarik para tokoh spiritual yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan Raja Brawijaya kelima. Di teras kedelapan ada arca Brawijaya kelima dan di sebelah kiri Candi Cetro ada arca yang berbentuk falus empat laki-laki. Kita tidak vulgar, konsep juga Yoni dan kebanggaan akan berkah alam semesta selalu melimpah ruah. Di sisi lain, Yoni dengan filosofi yang syarat makna ini menambah keyakinan dan Cetro, di mana Candi ini menggambarkan posisi perempuan secara seksual dari laki-laki. Hubungan ke Candi Cetro juga dapat menjadi pembelajaran bahwa edukasi seksual sebenarnya tidak ada sejak zaman dulu dan setidaknya sifat kita akan alam semesta dan kita. Karena sesungguhnya yang merupakan bukti utama Candi Cetro tidak boleh dihubungi oleh sembarang orang. Tempat berhubungan kilometer persegi ini hanya menyimpan selama 3 minggu yang berkunjung ke Candi Cetro untuk beribadah. Selain itu juga ada tempat khusus untuk penyimpanan barang-barang rumah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nama saya siapa yang melakukan penjarangannya? Oke, pertanyaan berikutnya dulu ya, kalian ya. Jadi satu pertanyaan dari Jarod. Siapa sih yang nemuin atau menemukan Candi Cetro di kahangannya? Oke, berikutnya ada siapa? Anggi, siapa yang mau tanya? Silakan tulis. Menurut bapak kalian, apakah yang membuat Candi Cetro
Terima kasih Ariska. Pertanyaan pertama untuk grup Cari Cetok dari Jarot. Siapakah yang menemukan Cari Cetok? Kalau yang membuat otomatis sudah tahu ya, di era-era masa kerajaan Majapahit itu sudah ada. Yang kedua kemudian menurut kelompok kalian, apakah yang membuat Candi Cetok ini menarik dibandingkan dengan candi lain di Jawa? Silahkan dijawab. Sudah ditemukan jawabannya belum? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jarot. Siapakah yang menemukan Candi Cetok sekarang ada? Penemuan Candi Cetok kali pertama dilaporkan oleh Van de Vries pada 1845. Selain Van de Vries, ada pula beberapa ahli sejarah lainnya yang telah melakukan penelitian pada Candi Cetok. Mereka adalah Adi Bernard Kempes, H.J. Truk, W.F. Sterling, S.C. Krom, serta Ribut Jarmo Sutopo yang merupakan pria berkebangsaan Indonesia. Pertanyaan kedua dari Ariska. Menurut kelompok kalian, apakah yang membuat Candi Cetok menarik dibandingkan candi yang lainnya di Jawa Tengah? Silahkan dijawab. Dan menjawab pertanyaan dari Ariska, apakah yang membuat Candi Cetok menarik dibandingkan dengan candi lainnya di Jawa Tengah? Pada umumnya candi itu memiliki bentuk arsitektur tinggi dan tunggal. Hal itu disebabkan karena Candi Cetok dibangun pada akhir masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit, kebudayaan asli masyarakat sekitar kembali muncul. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Candi Cetok yang sudah karena waktunya lumayan kurang ya kalau bisa dikatakan, karena kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Kalau dalam bahasa kita jadi tahu sesuatu yang baru dari Candi Cetok. Kira-kira menurut kalian ada hal yang baru nggak dari Candi Cetok ketika kalian presentasi? Kalian dapat sesuatu yang baru, ya kan? Kalau boleh Ibu memberikan penguatan, sebenarnya tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok Candi Cetok bahwa ketika kita mengunjungi Candi Cetok itu kita harus dalam posisi yang suci, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan, bahkan dalam kondisi raga yang suci juga. Makanya tadi ada informasi bahwa perempuan yang sedang haid dilarang untuk ke Candi Cetok ya, karena posisinya memang bagi agama Hindu saat itu, terutama sekarang juga masih sih gitu. Beberapa area itu memang dianggap suci dan sakral. Jadi masyarakat masih mempercayai itu. Jadi kalau perempuan posisinya lagi haid ini sebisa mungkin tidak masuk ke area candi. Sama kalau kita di masjid juga gitu ya, kalau di muslim ya, kalau sedang haid ya boleh ke masjid tapi cuma di bagian teras, karena ada hal suci yang harus dijaga. Kemudian dari Candi Cetok tadi juga kita belajar banyak gitu, bahwa ternyata pada masa Majapahit itu edukasi tentang seksualitas itu memang sudah ada, bukan sesuatu yang tabu pada masa itu, tapi sudah mulai diberikan gitu, bahwa laki-laki menghormati perempuan, perempuan menghormati laki-laki. Dan bagi masyarakat kita itu juga penting gitu, terutama sekarang perempuan tidak harus berada di posisi yang didiskriminasikan, dikesampingkan gitu. Tapi kita harus menghargai perempuan. Kita ibarat kata kita menganalogikan ibu kita lah. Kalau ada sesuatu yang hilang, barang yang nggak ada di rumah, terus kita tanya ini ke siapa? Ibu ya, ibu. Jadi ibu itu ibarat kata kayak Google gitu. Bu, ini di mana Bu? Itu loh di situ. Jadi perempuan memang nggak bisa didiskriminasikan, dianggap sebelah mata, nggak bisa. Justru karena perempuan kita ada, justru karena perempuan kita jadi lebih terawat, lebih open dan seterusnya. Bayangin aja kalau rumah sehari tanpa ibu itu gimana? Sepi, berantakan, nggak ada yang ngomel-ngomel ya. Nggak ada yang ngomel-ngomel, berantakan, nggak ada yang masakin gitu. Jadi dari Candi Cetok ini tadi kita belajar banyak, terutama untuk menghargai kebudayaan, menghargai laki-laki, menghargai perempuan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Aplaus dulu buat kelompok Candi Cetok. Karena waktunya belum banyak,
dan pasti ingin lagi untuk presentasi karena sesuatu yang baru, tapi mohon maaf kita undur yang mau maju minggu berikutnya. Saatnya jam 8 Kita kalau dimulai. digeser lagi kita duduk. It's time to begin the fourth lesson. Oke, setelah kita diskusi, kemudian tukar informasi sama teman-teman kita dalam satu kelompok, satu grup, ada nggak sih sesuatu yang baru yang membuat kalian kemudian jadi sadar bahwa ternyata budaya di Indonesia itu nggak cuman dua candi yang terkenal gitu loh. Dua candi yang dari kecil tuh kita dengung-dengungkan. Ada nggak sih sesuatu yang baru setelah mempelajari materi tentang hasil kebudayaan atau pengaruh Buddha di Indonesia? Ada nggak yang mau berpendapat di antara kalian? Boleh silahkan angkat tangan. Isna. Setelah belajar tentang hasil budaya masih eksis saat ini, saya lebih mengenali kalau masyarakat kehadirannya dari bentuk kehadiran dalam gerakan filsafat sebelumnya. Terima kasih Isma. Jadi menurut Isma, gara-gara hari ini kita belajar tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia, Isma berpendapat bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu tuh nggak bodoh-bodoh amat ya. Justru teknologi yang berkembang saat itu melampaui masanya. Bahkan hasil kebudayaan juga melampaui masanya. Terbukti apa? Kita sekarang bisa melihat kan Candi Ceto, Candi Borobudur. Kita bisa menganalogikan bahwa kepandaian atau kecerdasan atau kerja keras orang-orang pada masa itu, kreatifnya, kerja kerasnya, kecerdasannya itu luar biasa. Bisa ngalahin orang-orang dari luar negeri nggak kira-kira? Bisa ya, bisa. Kalau di luar negeri mungkin mohon maaf gitu, cuman ada satu menara Pisa, itu udah modern ya. Tapi kita loh di Indonesia batu-batu loh, batu disusun. Punya arsitektur nggak? Punya. Nggak cuma satu batu aja, nggak cuma satu jenis, nggak cuma Candi Ceto, nggak cuma Candi Sumo, nggak cuma Borobudur, tapi di Indonesia bahkan sampai Sumatera itu juga ada candi yang dibangun pada masa Hindu dan bertahan sampai berapa ratus tahun kira-kira. Lebih dari 400 tahun masih tetap kokoh, kecuali kita yang rusak. Nah, makanya di situ ada pesan bahwa di Candi Ceto tadi harus dirawat, kita harus bangga. Ya. Kemudian berikutnya yang lain ada nggak yang mau berpendapat? Ya, Randy. Gimana Ren? Menurut saya generasi saat ini semakin bersyukur dengan bersyukur dengan keanekaragaman budaya di Indonesia dengan melestarikan budaya. Iya. Jadi Randy tulisnya di HP ya. Gitu ya. Oke, jadi menurut Randy, generasi saat ini tuh harus bersyukur nih gara-gara kebudayaan Indonesia itu lumayan banyak dan lumayan variatif dan beda bentuknya, beda keunikannya dengan hasil kebudayaan dari wilayah lain, terutama kalau misalkan kita bandingkan di dunia. Oke, terima kasih untuk hasil evaluasinya, hasil refleksinya, hasil kesimpulannya hari ini. Nah, berikutnya seperti biasa kalau kita sudah belajar, maka ada post test. Tapi sebelum post test kita tagline dulu ya. Ini ada tagline tentang sejarah. Kalau Bu Anis bilang Viva la Historia, kalian menjawabnya dengan Historia Magister Vitae. Jadi
apa sih itu Bu Anis? Gitu. Kalau biasanya kita belajarnya just merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah gitu. Tapi kalau ini kita belajar tentang historianya bagaimana gitu, bahwa kita belajar tentang ini ya, apa namanya? Ya, kita belajar bahwa sejarah adalah guru terbaik dalam kehidupan. Jadi ketika Bu Anis bilang Viva la Historia, jawabnya Historia Indonesia. Ya, siap ya? Viva la Historia. Historia Indonesia. Iya, jadi artinya apa? Sejarah adalah guru terbaik dalam kehidupan. Jadi ini ungkapan yang dicetuskan oleh Cicero atau seorang filsuf dari Yunani, bahwa kita tuh belajar sejarah tuh bukan cuma belajar masa lalu gitu, tapi dari sejarah kita belajar sesuatu yang akan terus mengikat ke diri kita. Ada guru terbaik dalam kehidupan, masa lalu. Jadi kalau kamu punya masa lalu, itu bukan untuk disesali, tapi dijadikan pelajaran, sama kayak sejarah. Oke, hari ini kita akan post-test dulu. Kita tolong Farah untuk dibagi ke teman-temannya. Silahkan dikerjakan. Ingat bahwa ini menguji kemampuan diri sendiri. Jadi hindari menyontek. Silahkan ditulis namanya, kemudian tanggal, nilainya ditulis. Untuk yang LKPD tadi nanti dikumpulkan beserta post-testnya ya. Di sebalik post-testnya ada lembar penilaian antar teman. Silahkan diisi ketika teman kalian lagi diskusi, ikut diskusi apa enggak, atau hanya diem aja. Ilham, kantuk kan? Udah dapat? Meskipun masih di kelompoknya masih bisa diskusi ya, silahkan dikerjakan, baca dengan sesama. Menilai temannya dengan jujur ya, jadi bukan karena dia bolongku atau bahasa Jawanya. Dia apa adanya aja. Kalau memang temannya nggak bantuin pas diskusi ya tulis aja gitu. Kasih aja nilai 1 gitu, nggak bantuin kan. Tapi kalau aktif bantuin kalian di kelompok, pantas lah kalau dapat nilai 4 di antara nilai-nilai.
dari pembangunan itu apa? Itu nggak egois. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan atau di baris paling depan dikumpulkan baris paling depan. Ya, dijadikan satu dengan LKPD yang tadi nanti buat dikumpulkan semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, ya. LKPD, kembang penilaian, proses yang dikumpulkan. Ada yang susah dari prosesnya? Gak ada ya? Gak ada, karena kita satu mengalami sendiri gitu. Jadi mengalami itu maksudnya kita belajar karena kita belajar sendiri. Ketika kita menyerap pembelajaran sendiri, belajar sendiri, maka akan terekam di memori. Setelah itu ketika ada pertanyaan yang kok hampir mirip-mirip sama yang tak pelajari, ya kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Apalagi kalau misalkan post testnya langsung pada hari itu juga lebih mengena untuk kita mengevaluasi ini. Saya kok nggak bisa ya, oh berarti saya nggak paham nih yang dimaksudkan tadi untuk pelajaran tadi. Nah itu terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penilaiannya. Ada sesuatu yang baru yang barangkali kalian rasakan terkait materi ini, bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia meskipun itu berbeda dari prinsip atau kepercayaan kita saat ini, bukan berarti kemudian kita memandang remeh atau memandang sebelah mata. Harus kita tetap menghargai, paling tidak kita menghargai jerih payah dari nenek moyang kita. Sebelum kita itu ada orang-orang yang luar biasa cerdas, orang yang luar biasa kreatif, orang-orang yang luar biasa memiliki kerja keras, tekad yang besar, kemudian memiliki prinsip bahwa saya harus menciptakan sesuatu yang berguna bagi saya dan berguna bagi anak cucu saya. Kalau kita melihat candi-candi, kemudian tradisi, kitab, bahkan yang tadi sudah dibahas sama teman-teman di kelompok kitab Sukasoma, mereka melihat bahwa oh ternyata intelektualitas itu juga berkembang pada masa Hindu Buddha dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Termasuk slogan apa yang digunakan oleh bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu juga bagian dari pemikiran nenek moyang kita dulu. Meskipun mungkin secara kepercayaan atau secara agama itu kita berbeda dengan mereka, tapi it's okay, kita tidak mengambil ranah agama atau kepercayaannya, tapi sesuatu yang dihasilkan dari pola pikir atau pemikiran mereka yang kemudian bisa kita terapkan. Maka konsep dari Cicero yaitu tentang Historia Magistra Vitae ini berguna banget bagi kita sekarang, bahwa sejarah adalah guru terbaik. Oke, kemudian applause buat kita semua yang sudah belajar hari ini. Salam Historia. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau Bu Anis ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan. Kalian luar biasa hari ini karena mampu menghasilkan sesuatu yang
tanda kutip di luar buku teks ataupun di luar modul yang beredar di internet maupun di situs-situs yang bilangnya pengaruh hidup di Indonesia tapi tidak secara rigid seperti kalian. Kalau kalian kemarin tadi ada yang suka soma, ada yang ngaben, ada yang ngomongin candi syukur, candi cetok, itu sesuatu yang ada di sekitar kita tapi kita kadang nggak ngeh gitu. Ada di mana? Ada di Karanganyar misalkan. Tapi candi cetok deket banget, pernah ke sana? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Bagi yang belum semoga diberi kesempatan untuk datang ke sana ya. Ya, amin. Kalau misalkan agak jauh lagi ke YouTube, boleh pakai virtual ya, boleh. Atau mau agak jauh lagi ke Candi Gedong Songo, itu di wilayah Ungaran, mau ke Semarang itu, wah itu luar biasa. Ada yang pernah ke Candi Gedong Songo? Pernah ya? Jalannya itu ngetrek, nanjak, kayak kita mau naik gunung, tapi bawahnya di sana luar biasa. Oke? Terima kasih untuk hari ini, saya tutup. Salam sehat semua bagi kita. Bagi yang kurang enak badan, semoga segera diberi kesehatan. Beri support terus buat Dina ya, yang sudah 2 hari tidak masuk. Semoga besok sudah masuk, karena kalau sudah 3 hari tidak masuk, biasanya terus gergi-gergi. Ya tidak ya, gitu kan. Kalau udah 3 hari, oke, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih untuk hari ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.